selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Udah di family itu. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah Tuhan, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, haleluya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih. Yes, mari menyembah Tuhan. Haleluya. Lebih besar, tak pernah terlambat Tuhan. Yes, lambat
janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, mari menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, haleluya. Mari menyembah Tuhan. Oh, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sampai pagi hari ini. Kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Urapi kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di rumah-rumah kami Tuhan. Engkau ada Tuhan Yesus. Kami mau membuka ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarkanlah kami berseru dan memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati hari ini, lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan selalu, masih bisa bernafas. Itu sungguh luar biasa. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur atas segala hal apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu semua sudah yang terbaik. Amin, amin. Masih mau memuji Tuhan, kita naikkan satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Oh. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hey, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Hey. Oh, oh, oh. Oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yes, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes, haleluya. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, hati kami nyatakan, kerajaan-Mu, yes, kekal selamanya. Say, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yes, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, yes, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah, yes, atas dunia, yes, kan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes. Mari naikkan pujian, katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal
menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berkuasa dan meminta untuk selamanya. Engkau Tuhan dan meminta untuk selamanya dan memerintah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Ada sukacita. Amin, amin, puji Tuhan. Mari jemaat, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Kiranya selama hidup kita ini Tuhan sungguh baik, teramat baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yes, abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu yes, menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku,
Bapa Surgawi, kami memuji mengagungkan Engkau Allah kami yang tak terbatas. Engkau Tuhan ada di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Engkau senantiasa selalu dekat dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Engkau Allah kami, Allah Maha Hadir, yang senantiasa menolong kami, menuntun kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Kami memuji Engkau ya Bapa, oleh karena hari ini kami boleh dipersekutukan kembali, memuji, mengagungkan Engkau Allah kami. Kami sudah menikmati berkat Tuhan dari pujian bersama hamba-hambamu, para pelayan praise and worship yang sudah menuntun ibadah ini. Kami sungguh sudah dibawa ke altar Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah ini melalui pujian bersama. Saatnya ya Bapa, kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan akan berbicara di tengah-tengah kami. Tuhan akan melawat kami. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberkati kami semua tanpa terkecuali. Dimanapun kami berada ya Bapa, Engkau ada di sana dan Engkau memberkati kami. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita memuji Tuhan, ya. Kita mengagungkan Tuhan. Mari lambaikan tangan. Semua yang merasa pertolongan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian sesudah firman Tuhan. Saya tidak akan bicara panjang lebar, saudara-saudara sekalian, tetapi kita akan fokus sebentar, kita akan mendengarkan kesaksian hidup. Kesaksian hidup dari anak-anaknya. Kesaksian hidup dari keluarga ini. Keluarga Tampilang Pusung. Dan kita akan mendengarkan kesaksian mereka. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Ulangan. Ulangan 31 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat-ayat ini berbunyi sebagai berikut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudara sekalian, kita mengikuti dunia yang sudah semakin berubah. Berubah dari semua lini kehidupan masyarakat. Dan kita lihat saudara-saudara sekalian, kita semua dalam keadaan saat-saat ini adalah saat yang genting. Kenapa saat yang genting? Oleh karena seluruh dunia saat ini terdampak oleh karena pandemi COVID-19. Tidak terkecuali Anda dan saya. Saudara-saudara sekalian, kita semua terdampak.
Kita tidak sebebas seperti sedia kala. Kita bekerja terbatas oleh karena PPKM. Kita tidak bisa mengekspresi ke depan. Untuk kita meraih, semuanya terbatas adanya. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita ingat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Di sini dia katakan, janganlah takut. Saya membaca sebuah riwayat singkat dari seorang yang bernama Henry Ford. Henry Ford adalah seorang tokoh yang luar biasa di balik mobil Ford. Dan saudara, dalam perjalanan hidupnya, Henry Ford itu terlahir pada tahun 1863. Dia lahir dari keluarga seorang petani imigran dari Belgia. Nama ayahnya adalah William Ford. Dan saya terinspirasi dengan sebuah tekad yang sangat-sangat luar biasa dalam perjalanan seorang yang bernama Henry Ford. Henry Ford, saudara sekalian, pada waktu umur 15 tahun dia dititipkan oleh ayahnya sebuah jam tangan. Kemudian dia katakan, ini hadiah yang aku berikan untukmu, Henry, dan engkau akan merawat dan pelihara ini dengan baik-baik. Dan saudara-saudara sekalian, dan itu dia ambil. Kemudian karena penasaran seorang remaja yang begitu kreatif, kemudian dia bongkar jam ini. Dan semua utuh, kemudian dia kembalikan, dia teliti dengan baik, kira-kira seperti apa isi daripada jam tangan yang diberikan oleh ayahnya kepadanya. Dan sungguh mengejutkan, oleh karena dia mampu ketika memeriksa dan melihat itu, dia mampu menjadi seorang tukang arloji di masa remaja. Kemudian orang-orang yang ada di desa di mana dia tinggal, saudara-saudara sekalian, kemudian bawa jam-jam semua yang rusak kepadanya. Kemudian diperbaiki oleh seorang yang bernama Henry Ford ini. Dan luar biasa. Setelah dia menyelesaikan sekolah menengah atas, kemudian dia melanjutkan kuliahnya. Di salah satu perguruan tinggi, dia fokus kepada engineering. Dan saudara-saudara sekalian, luar biasa, dia menemukan banyak hal. Kemudian satu waktu dalam percakapan dengan teman-temannya, di sebuah kelompok biasa anak-anak muda, di sebuah desa, kemudian teman-temannya bertanya, Anda percayakah bahwa kereta yang ditarik oleh kuda, oleh tenaga kuda ini akan berakhir dan akan bergeser oleh sebuah roda ban yang bisa menggeser apa yang kita sekarang ini gunakan? Kemudian dia katakan, mudah-mudahan ini akan terjadi. Dan saudara-saudara sekalian, kata-kata ini terus mengiang di telinganya. Mampukah ban roda ini akan menggeser telapak kaki kuda yang menarik kereta itu? Kemudian itu terus yang mengiang di telinganya. Kemudian satu waktu, saudara sekalian, setelah dia tamat dari sekolah, dari perguruan tinggi, kemudian dia bekerja di sebuah perusahaan milik dari Thomas Edison. Kemudian dia bekerja di sana. Dan dia banyak belajar dan menemukan banyak hal. Kemudian dia mengambil keputusan untuk memproduksi mobil. Dan dia mulai sudah kerjakan. 1-2 kali dia kerjakan, saudara-saudara sekalian, semua tidak berhasil. Ada saat-saat di mana kelihatannya sudah berhasil. Tiba-tiba mandek dan tidak sama sekali menghasilkan progres yang dia inginkan dalam inovasi yang dia ingin lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian setelah itu dia putus asa. Kemudian dia masuk ke sebuah gudang workshop, gudang besar itu. Kemudian dia menyendiri di sana, keluarganya, orang tuanya mencari-cari dia, tidak ditemukan sama sekali. Kemudian ayahnya tahu persis
bahwa di workshop itu ada sebuah ruangan kecil. Kemudian dia datang, kemudian dia temukan semua di dalam ruangan workshop yang besar dan luas itu dalam keadaan gelap. Kemudian ayahnya berteriak. Dia berteriak, Henry, 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 engkau ada di mana? Henry, Henry, engkau pasti bisa. Henry, engkau pasti mampu berbuat sesuatu yang besar, yang merupakan obsesi dari kerinduanmu untuk menghasilkan sesuatu. Dia berteriak, ayahnya berteriak. Ayahnya yang bernama William Ford itu kemudian terus memanggil Henry. Dia katakan, kamu bisa, kamu pasti bisa. Kalau beberapa apa yang Anda coba untuk lakukan beberapa saat yang lalu, saat ini saya percaya Anda akan berhasil. Ke depan Anda akan berhasil. Kemudian saudara sekalian, dia mendengar suara dari ayahnya dari kegelapan itu. Kemudian dia keluar dari tempat itu di pagi hari. Saudara-saudara sekalian, kemudian suara ini terngiang terus di dalam dirinya. Apa yang dikatakan oleh ayahnya mendorong, memberikan motivasi untuk dia bangkit kembali. Setelah saudara sekalian, dia keluar dari itu. Dia ingat persis apa yang dikatakan oleh ayahnya. Kemudian dia melakukan apa yang dia bisa kerjakan lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian dia melakukan pekerjaan sebagaimana yang kerinduannya untuk dia bisa hasilkan. Dan benar saudara-saudara sekalian. Dari apa yang dia kerjakan berikutnya, akhirnya membuahkan hasil. Dan ini mengejutkan banyak orang. Mengejutkan dunia. Oleh karena dari titik ini, saudara-saudara sekalian, apa yang merupakan kerinduannya berhasil. Dan sekarang, sampai sekarang ini, dunia mengenal mobil Ford itu. Mobil yang sangat luar biasa. Awalnya hanya untuk menyentuh masyarakat menengah, tetapi ini mampu, saudara-saudara sekalian, dihasilkan oleh seorang yang bernama Henry. Dari kata-kata ayahnya. Kemudian dia berjuang dan dia berjuang. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Saudara yang terkasih. Dari cerita ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terkadang dalam perjalanan hidup kita menemukan kegagalan. Terkadang dalam perjalanan hidup kita menemukan jalan buntu dan sebagainya. Jalan buntu oleh karena sakit penyakit. Jalan buntu oleh karena keadaan dan situasi di sekitar kita. Kita menemukan banyak hal yang menghalangi perjalanan hidup kita. Tetapi saya mau katakan, firman Tuhan sendiri berkata, jangan takut. Karena aku menyertai kamu. Jangan takut karena aku mendampingi kamu. Jangan takut oleh karena aku ini ada untuk kamu. Dan saudara-saudara sekalian, kita mesti percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita ini tidak ditentukan oleh keadaan. Tidak ditentukan oleh orang lain. Tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain. Kata-kata fiksi, tafsiran orang lain dan sebagainya. Saya mau katakan berjalanlah sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Jangan berjalan atas kata-kata orang. Kata-kata orang kadangkala saudara-saudara sekalian, ini barangkali bisa mengecewakan Anda dan saya. Tetapi saya mau katakan, firman Tuhan dengan jelas memberikan jaminan atas hidup kita bahwa Tuhanlah yang menyertai kita. Dalam ayatnya yang ke-7 dia katakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Saudara-saudara sekalian, ini dipertegas kembali oleh Musa kepada Yosua sebagai pengganti dalam kepemimpinannya. Dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau akan kutuntun, akan kusertai engkau untuk memasuki tanah perjanjian. Tanah perjanjianmu obsesi kita. Tanah itu menyenangkan.
Di saat-saat yang sulit seperti ini, percayalah bahwa Tuhan kita memberikan janji yang dahsyat dalam hidup kita. Tuhan penolong kita yang setia. Dia tidak pernah, saudara-saudara sekalian, lalai dari janjinya. Dia tidak pernah berubah dari apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Kadangkala kata orang, kata ini dan sebagainya. Jangan percaya terhadap kata orang. Sekali lagi, oleh karena Anda dan saya berjalan atas apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang menentukan segala-galanya dalam hidupmu. Barangkali kesakitan sedang menghantui dirimu. Barangkali Anda sedang putus asa dan berkata, inilah akhir dari perjalanan hidup saya. Tetapi jangan percaya, saudara-saudara sekalian, ini teror dari setan untuk menghancurkan impian kita. Tetapi kata Tuhan, jangan khawatir, aku menyertai engkau. Kata Tuhan, aku menolong engkau. Kata Tuhan, aku berjalan bersama denganmu di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun. Itu Allah kita yang dahsyat. Dan saya terus mengklaim dan berjalan atas segala sesuatu di tengah-tengah kemustahilan. Tuhan nyatakan, dan saya membuktikan bukan sekedar teori. Kekristenan bukan teori. Kita bisa berteori Tuhan kita dahsyat, tetapi tidak ada gunanya teori. Teori yang kita katakan Tuhan dahsyat, tetapi kita tidak pernah merasakan Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Kekristenan bukanlah teori. Kekristenan adalah the experience. Kekristenan adalah pengalaman. Kita mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar teori. Saya bisa berteori. Saya baru minggu yang lalu kemudian didatangi oleh seorang dari sekolah teologi. Kemudian mintakan saya untuk memimpin sekolah tinggi teologi. Saudara-saudara sekalian, sekolah tinggi teologi sudah ban PT dan sebagainya. Dia katakan, Pak Rory, saya yakin akan bisa mampu memimpin sekolah ini. Saya katakan tidak. Saya barangkali akan berdiri di staf, tetapi tidak orang utama di sekolah ini. Saudara-saudara sekalian, karena apa? Kita tahu persis bahwa bukan hanya sekedar teori, kita bisa berteori tentang Tuhan, tetapi tidak ada gunanya kita berteori kalau kita tidak pernah mengalami apa yang kita teorikan. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita berjanji dengan setia menolong kita di masa yang sulit. Masa pandemi ini, masa yang begitu merundung kita, yang mengekang kita, yang membuat kita terpuruk dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi pagi ada seorang ibu, saya pikir sebetulnya dia bisa masuk di ruang meeting ini. Ibu Andre, saudara-saudara sekalian, dia kemudian sudah masuk ya? Ya ada, sudah ada. Nah, kita sedang sekali dia katakan, Om, dia panggil saya Om daripada panggil Tante. Ya kan? Om, sambil nangis-nangis kemudian dia katakan, saya baru mengalami musibah. Semua orang-orang kerja saya ada banyak yang kena COVID dan sebagainya. Saya takut turun ke bawah dari rumah mereka yang begitu besar. Takut turun ke bawah oleh karena ada beberapa karyawan yang terdampak COVID-19. Kemudian saya katakan, jangan takut. Jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jangan takut, Tuhan menyertai. Ada beberapa di antara kita yang barangkali juga ada di dalam ruang Zoom meeting ini. Yang beberapa waktu yang lalu isoman oleh karena kena COVID-19. Tetapi percayalah kata Tuhan. Kata Tuhan, jangan percaya kata orang. Percayalah kata Tuhan. Dia katakan, aku menyembuhkan engkau. Aku penolongmu yang setia. Aku menyertai engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Itu Allah kita yang dahsyat. Tuhan kita yang luar biasa. Semoga kita semua akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk renungan singkat firman Tuhan hari ini. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami. Kami percaya bahwa kami berjalan atas kata Tuhan. Dia menyertai. Allah kami tidak pernah berbohong. Allah kami tidak pernah menepati janjinya. Kalau dia berjanji kepada kami untuk menyertai, pasti dia menyertai. Kalau dia berjanji menyembuhkan kami, pasti kami disembuhkan. Kalau Tuhan berjanji kepada kami, aku akan menolong usahamu dan keluargamu, pasti dia akan tolong.
Barangkali belum tahun ini, barangkali belum besok dan sebagainya. Tapi ada kairosnya Tuhan, harinya Tuhan, waktunya Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaan-Mu Bapa. Nyatakanlah kuasa kemuliaan-Mu bagi kami. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada WL. Jika untuk menuntun, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian. Kesaksian yang dahsyat, kesaksian yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala untuk pelayanan firman Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kesaksian dari keluarga Tampilang Pusung. Dipersilakan. Ya, mute-nya, mic-nya dibuka. Sekarang. Udah siap. Oke, shalom. Selamat hari Minggu seluruh jemaat Ebenezer. Bahagia sekali masih bisa bersua, masih bisa tatap muka walaupun lewat Zoom di dalam ibadah ini. Bersyukur sekali karena apa yang saya lewati, sebenarnya banyak juga yang pernah mengalami masa-masa seperti apa yang saya alami. Tapi kenapa saya ingin sekali membagi cerita ini? Karena rasanya dengan apa yang saya miliki, keadaan yang ada di dalam keluarga saya adalah hal yang tidak mungkin saya harus sampai terpuruk pada waktu kemarin. Ceritanya dimulai dengan ketika kami sekeluarga ke Manado untuk berlibur. Sekaligus mau melihat tempat masa tua saya nanti di Sonder. Pergi lengkap anak istri, ditambah ibu saya dan adik saya, serta ipar. Dan betapa bahagia sekali kami di 1 minggu pertama di sana. Dan seminggu, 2 minggu kemudian terjadilah bencana yang sangat tidak pernah diduga dan tidak pernah disangka, dan tidak pernah ada yang bisa membayangkan keadaan itu hadir dalam keluarga kami. Di mana kalau boleh dibilang sebenarnya semua yang pergi ada 9 orang, hanya 2 yang tidak kena COVID, yaitu Bu Febe dan ibu saya, Ibu Yana. Selain itu 7 kena semua. Tapi yang paling parah adalah saya. Ketika akan dibawa masuk ke dalam ruang ICU, pertama saya menganggap remeh. Ini cuma flu. Tapi semakin hari kok semakin tidak bisa bernapas. Akhirnya saya berpikir, cobalah ke rumah sakit. Tapi ada asumsi bahwa kalau ke rumah sakit akan di-COVID-kan. Sehingga langkah saya jadi ragu mau ke rumah sakit atau di hotel. Akhirnya saya memilih, mungkin karena Sonder terlalu dingin, saya memilih di hotel saja. Lalu pindah ke rumah sakit, semakin hari makin nggak bisa dapat oksigen. Saya masuk ke ICU.
rumah sakit Prof. Kando, Malayang. Hari pertama masuk, langsung di ronsen, dan dokter pada saat itu, dokter jaga pada saat itu, menyatakan bahwa membisikkan sesuatu kepada Bu Feibe, bahwa hanya mujizat yang bisa menyelamatkan Pak Luki. Itu baru datang. Belum masuk di ruangan Palma, ruang isolasi. Hari itu, walaupun saya tidak tahu saat itu, tapi setelah dengar cerita baru saya tahu, ternyata Bu Feibe juga masih manusia. Ketika dikatakan seperti itu, sangat terpukul. Lalu, saya dibawa masuk ke ruang isolasi. Di sana, hanya butuh 3 hari, dipasang NCF, semacam alat pernapasan, sudah mulai bernapas dengan baik. Tapi kalau dilepas, itu kayak ikan yang keluar keluar dari air lalu cari oksigen. Kemudian hari ketiga, sementara tidur, saya bermimpi ada suara dari sini, langsung ke kaki, dan tiba-tiba saya terbangun, udah sakit sekali. Sementara napas saya masih pakai ini, tapi sudah lega, dan sakitnya tidak tertahankan. Saya berteriak selama 2 hari 2 malam, 2 kali 24 jam tanpa berhenti menangis, karena itu rupanya saya dilanda yang disebut iskemik. Jadi kesakitan akibat saraf yang tersumbat. Itu 7 kali lebih sakit dari luka apapun, luka berdana apapun. Menurut dokter itu tidak bisa disandingkan dengan sakit iskemik ini akibat saraf yang tersumbat. Dan saya menangis 2 malam, tidak ada dokter yang mampu menyatakan saya sakit apa, karena tidak ada tanda-tanda vital. Setiap 4 dokter datang, 2 spesialis, mereka bilang, Pak, kita mau kasih obat apa? Bapak tidak ada sakit. Sampai suatu saat, ada suster yang teriak, mungkin Bapak ini stres kali. 20 dokter dan perawat berkumpul, satu suster bisik-bisik, ini stres, mungkin usahanya patah gara-gara COVID. Itu saya marah dan saya teriak-teriak di dalam rumah sakit, di ruang isolasi. Karena saya sendiri tidak, orang lagi lihat rumah disonder, lalu bilang usahanya patah. Nah, akhirnya di hari ketiga semenjak sakit itu, keluarlah garis hitam di jari-jari saya. Baru mereka bilang, ini ternyata penyumbatan. Dan saya teriak, tolong hubungi istri saya di luar, suruh telepon dokter pribadi saya di Jakarta. Dan dari dokter ini, dibilang bahwa harus diberikan pengencer darah. Dan mereka memberikan pengencer dan agak lumayan. Dan mulai hari itu, baru rumah sakit di Manado tahu bahwa kalau COVID harus ada pengencer. Makanya yang kemarin-kemarin banyak sekali yang pergi karena COVID, karena mereka cuma fokus ke pernapasan, ke paru-paru, tidak ke pengentalan darah. Dan saya pasien terakhir yang jadi bukti bahwa pengentalan darah itu ada dalam COVID. Dan itu pengetahuan baru bagi dokter di sana. Jadi tidak heran sesudah saya mendapatkan penyakit penyumbatan ini, saya masih harus dirawat lagi 7 bulan di sini. Sampai beberapa hari yang lalu saya diamputasi tapi kecil. Tidak seperti yang 7 dokter ahli katakan bahwa dari Manado aja
2 dokter. Di Jakarta 5 dokter. Ahli semua bilang harus diamputasi. Dan diamputasi harus di bawah lutut. Pas di bawah lutut. Sementara yang sekarang hanya jari-jari depan yang di depan kaki. Jadi jauh sekali dari apa yang diramalkan oleh atau didiagnosa oleh 7 dokter. Nah, saya mau cerita, mungkin jangan terlalu banyak karena tadi bagus banget khotbahnya. Saya mau cerita di saat terakhir. Kami sudah putuskan untuk amputasi saja. Jadi saya ke BSD, maksudnya saya ke BSD ke salah satu rumah sakit, sudah ketemu dokter, sudah tanda tangan persetujuan, lalu kita akan operasi pada hari Senin. Saya pergi ke sana itu hari Kamis, tanda tangan persetujuan. Hari Jumat pagi, saya dan Bu Febo itu subuh jam 2:30 pagi gelisah, nggak bisa tidur. Karena selalu ada dalam pikiran, masa sih sakit segini aja harus potong setengah kaki? Kami berdoa berdua. Tiba-tiba 2:30, saya buka YouTube, saya cuma ketik amputasi kaki diabetes. Cuman itu. Tiba-tiba keluar satu video tentang seorang dokter yang berumur 34 sampai 36 tahun yang menulis judul, apakah perlu diamputasi bagi luka-luka diabetes? Saya kaget ada dokter yang berani menulis itu. Sementara 7 dokter yang saya ini bahkan belum ada tanda-tanda, baru kecil tanda vitalnya langsung dibilang harus amputasi. Lalu ada dokter baru umur seperti usia Marlon tentang COVID, kok bisa nulis begitu dan ditonton oleh ratusan ribu orang. Lalu kita hubungi besok pagi. Dikasih jadwal hari Senin. Dengan hitungan hari Senin itu saya sudah harus ke rumah sakit di BSD untuk amputasi. Jadi kita jam 3 sore. Nah, kita pergi jam 12. Kalau dokter itu ternyata sama diagnosanya, berarti kita mending pergi ke BSD. Diamputasi aja setengah kaki. Begitu sampai di sana, saya colek itu Bu Febo di depan itu dokter. Kecil amat nih dokter, kayak Marlon. Sementara yang saya hadapi ada 2 profesor yang usianya jauh di atas saya, bahkan mungkin hampir dengan Pak Rory kali, lebih tua lagi. Berarti sudah matang sekali. Dan tiba-tiba Marlon datang dan bilang, wah ini mah nggak usah dibuang kaki yang di atas Pak Luki. Ini mana saya lihat, dia buka, itu kaki saya dipegang dicium. Wah ini mah bukan diabetes yang kayak biasa-biasanya. Cuma dari lihat dan dia cium. Ini baunya beda, bukan yang meleleh itu, bukan. Ah, ini hebat sekali ini Bapak Luki ini. 7 bulan, sudah berapa lama? Saya bilang 7 bulan. Wow, bisa bertahan 7 bulan kakinya. Harusnya ini sudah meleleh habis kalau 7 bulan. Sudah nggak ada kaki Pak Luki itu, daging-dagingnya. Udah naik kemana-mana racunnya ini. Harusnya Pak Luki sudah nggak ada katanya. Selama 7 bulan ini. Nah ceritanya saya lolos dari COVID di Manado. Ternyata ada bahaya lain yang menghadang yang kita dan saya dan Ibu Beba tidak sadari. Selama 7 bulan itu danger sekali. Ada satu racun aja yang naik itu sampai ke paru-paru atau ke jantung. Udah pasti, sampai dokter kan masih muda, jadi udah pasti Bapak COVID katanya. Saya kaget, gila. Jadi ternyata kita cuma fokus pada penderitaan sakit yang minta ampun selama 7 bulan, tiap hari, tiap jam sakit. Ternyata ada bahaya yang tidak kita ketahui. Dan dokter tuh dengan senyum-senyuman, untuk kita ketemu, saya bilang itu juga Pak ya. Dan 7 bulan Bu Febo tiap malam buka Google dan YouTube untuk cari tentang amputasi. Itu nggak keluar loh. Di saat hari Jumat itu detik-detik terakhir harus diputuskan amputasi,
Saya hanya buka sekali aja. Tiba-tiba keluar itu dan saya baca, saya langsung bilang, saya yakin dokter ini. Tiba-tiba Bu Baby bilang, oke kita pergi. Dan ketika berhadapan itu dia bilang, saya hanya mengambil daerah ujungnya aja. Hubungi rumah sakit di PIK, ambil kamar, langsung masuk. Hari Kamis kita kerja. Saya pergi ke sana. Yang gilanya, terjadi lagi keadaan yang sangat tidak masuk akal. Tiba-tiba alat yang dokter itu bilang, kalau saya akan potong ini cuma di ujung, tapi kalau hasil pemeriksaan ini di USG ini nantinya ternyata darahnya tidak sampai di kaki bawah, saya minta maaf, saya mesti potong sampai di lutut. Ya udah dokter, sikat aja deh, sama aja kok dengan yang di BSD. Oke. Begitu sampai mau di USG hari Rabu malam, hari Kamis pagi jam 7 sudah harus masuk ruang operasi. Tiba-tiba alatnya rusak. Saya tidak di USG. Lapor ke dokter, aduh bagaimana ini? Ya udah, kita on the spot aja. Jadi pekerjaan paling gila katanya dari dokter ini. Jadi dia harus potong-potong, potong kecil dulu, sampai dapat, mereka bilang mencari darah. Kalau kita kan kalau mata air cari mata airnya di mana kan? Kalau dokternya itu dipotong. Jadi kalau misalnya ini jadi hitam di sini, dia mesti potong dari sini. Potong gergaji. Ah, di sini banyak darah. Ah, sudah sampai di situ aja. Karena tidak bisa USG. Jadi Bu Febo pada saat saya masuk, dia berdoa bahwa ya sudah, dia penyerahan, pasti lutut ini yang kena. Begitu sampai di dalam ruangan, dokter hanya sekali potong dengan keyakinan. Di sini aja kali deh. Dia langsung potong, cuman di jari-jari depan dia potong, buang. Itu darah muncrat luar biasa. Kayak dapat mata air. Begitu darah muncrat, dokter bilang udah sampai sini. Dibungkus. Operasi 1 jam, 45 menit saya terbangun. Saya terbangun dari bius karena dokternya nyanyi balada pelaut. Siapa bilang pelaut? Rupanya dia tahu saya orang Manado. Dia tahu bahwa suntikan itu hanya 45 menit dia. Pasti sadar ini pasien. Pada saat saya bangun, dia sambil gergaji, dia nyanyi, siapa bilang, supaya saya bangun tetap semangat. Karena dia meraba, saya ini agama apa? Nah, jadi dia terpaksa bawa lagu Manado. Akhirnya kita lagi operasi itu sambil nyanyi-nyanyi di situ. Waktu dia nyanyi lagu dunia, saya bilang biarin aja dia. Dia nggak tahu saya Kristen kok, padahal dia Katolik. Kalau dia tahu pasti dia nyanyi lagu rohani. Tapi karena dia nggak tahu ya sudahlah, sama-sama balada pelaut. Mana jongan pecinta, begitu kita nyanyi. Dan yang paling berkesan itu cuma 1 jam persis, sudah bungkus, sudah semua, dan keluar. Ketika kaki dikasih ke Bu Febe bilang, ini apa? Oh, cuman kecil. Itu kaki Pak Luki. Loh kok kecil banget? Kan cuma jarinya. Loh kan nggak di USG. Ya udah kita cari seperti cari mata air. Jadi cuma dipotong kecil sekali, tak, keyakinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, ternyata dokter ini yang 7 bulan kita cari di Google, semua orang tua murid, semua dokter-dokter kita cari referensi tentang dokter ahli diabetes, adalah the one and only, satu-satunya dokter ahli luka diabetes dan pertama di Indonesia dan termuda di Indonesia. Tapi dia tidak terkenal. Dan dia berani membantah ada 2 profesor ahli diabetes yang paling top di Jakarta. Dengan teorinya. Dia udah nggak usah diambil semua. Nah, yang saya mau bagi adalah betapa Tuhan menolong ketika kita sendiri merasa sudah tidak punya jalan. Menunggu 7 bulan, sakit setiap malam, saya tidak bisa tidur. Itu sampai
Saya menangis dengan kesakitan. Mungkin kalau ada orang yang pernah diabetes, pasti tahu bagaimana sakitnya. 7 bulan dicari di YouTube, di googling, dicari ke informasi kemana-mana. Ke pengusaha siapapun saya yang pernah kena diabetes, itu nggak bisa dapat. Justru ketika harus dioperasi, di ujung harapan kita udah habis, pertolongan itu datang. Sama dengan ketika saya di Palma, waktu diserang COVID, terasa banget bahwa Tuhan tuh memberikan saya pencobaan yang sebenarnya saya sendiri tidak mampu. Sudah napas ngop, udah nggak ada udara, nggak bisa ada oksigen, kaki saya masih kena. Tetapi setelah saya renungkan semua, kalau saya fokus pada pernafasan dan tidak fokus pada pengentalan darah atau tidak kena kaki saya sakit, dokter hanya akan fokus pada pernapasan. Tapi dokter tidak akan fokus pada saya diabetes dan bisa terjadi pengentalan. Kemungkinan besar 99% saya sudah tidak ada pada saat itu. Nah sekarang ketika kita tidak punya harapan, ternyata Tuhan mengirim seorang dokter yang masih kecil, anak muda. Kalau lihat nggak percaya, kayak Mas Ari ini. Mas Ari membantah teorinya Pak Rory itu nggak mungkin kan? Tapi itu yang terjadi loh di penyakit saya. Yang ada di pikiran saya, akhirnya saya berusaha berpikir bahwa kadang-kadang cara Tuhan menolong tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti jalan yang kita inginkan. Tidak seperti yang kita harapkan. Ketika kaki saya sakit, saya protes. Tuhan, terlalu sakit ini. Saya berbuat baik buat banyak orang. Kenapa saya harus mengalami ini? Apa yang dibilang saya menjadi berkat, saya lakukan kok dengan ikhlas. Saya bilang, kenapa saya mesti melewati ini? Dan ternyata ada satu yang belum pernah saya lakukan dalam hidup, yaitu mengucap syukur. Men. Saya terlalu terbawa dengan betapa seorang Lucky Tampilang itu laki-laki yang hebat, yang dipenuhi dengan pujian dan segala sanjungan. Sehingga ketika terpuruk dengan kesakitan, baru saya tahu bahwa saya bukan apa-apa. Bahwa saya butuh Tuhan dalam hidup. Nggak cuma sekedar Lucky Tampilang yang hebat, yang terkenal, yang segala macam deh di predikat ditaruh di atas kepala saya. Dan kesakitan selama 7 bulan itu benar-benar memukul, benar-benar cara bagi saya syukuri sekarang itu. Saya ucapkan syukur itu kesakitan itu. Bahkan sampai tadi malam masih sakit karena ada luka operasi. Saya dan Febo masih berdoa. Saya bilang terima kasih Tuhan kesakitan ini. Membuat saya mengerti bahwa saya betul tidak ada apa-apanya. Saya bukan apa-apa di matamu di dalam hidup ini. Yang ingin saya bagi di sini adalah kita tuh tidak ada apa-apanya. Seperti firman tadi bilang, percaya tuh Allah tuh sanggup melakukan apa saja untuk hidup kita. Kalau dulu saya bukan begitu. Saya bilang saya sanggup melakukan apa saja, termasuk menaklukkan hutan beton di Jakarta. Tapi mungkin kalau ditanya sekarang kepada saya mau bilang apapun yang saya lakukan, saya sanggup karena Tuhan. Dan terima kasih Tuhan sudah mengizinkan saya melewati badai terbesar dalam hidup. Saya membuka dada saya selama puluhan tahun. Tapi dalam 7 bulan Tuhan merubah semuanya untuk mengakui bahwa Dia berkuasa dan bertakhta atas diri saya dan semua apapun yang saya miliki. Itu yang mau saya bagi saat ini. Semoga dapat menjadi
berkat dan pegangan bagi siapapun, bahwa tidak ada orang hebat. Yang hebat itu seperti yang Pak Rory bilang tadi, Tuhan kita. Terima kasih. Dari Pak Luki Kampilang. Ini sangat hebat, memberikan motivasi untuk kita bagaimana bangkit. Bangkit dari keterpurukan, dari ketidakberdayaan. Tuhan mampu mengangkat, Tuhan mampu memberikan jalan keluar, dan lebih daripada itu Tuhan sanggup menyembuhkan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Luki. Tetap semangat, ya, tetap semangat. Kami terus mendukung dalam doa. Setiap pokok doa dari gereja kami, selalu kami menyampaikan pokok doa khusus untuk Pak Luki. Ya, puji Tuhan. Barangkali ada tambahan dari Ibu Febe. Persilakan Ibu Febe. Jadi dalam 7 bulan di badai itu ada ayat yang selalu diulang-ulang gitu untuk sebenarnya bukan diulang, terngiang-ngiang di telinga, tapi saya nggak pernah bilang gitu. Tapi ada satu malam Pak Luki itu benar-benar sudah di puncak, dia merasa, aduh, ini apa katanya, apa yang Tuhan kasih itu selalu tidak pernah melebihi kekuatan gitu. Kenapa ini kita sudah sanggup gitu. Ini segala macam dibuat obat, karena minum obat-obat terus-terus juga kan akan bermasalah dengan ginjal gitu ya. Dan akhirnya ada beberapa ayat yang saya tiba-tiba keluar aja dari mulut gitu, karena pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Ini mungkin Pak Luki aja yang baca dari 2 Korintus 12 ayat 7, 8, dan 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Itu yang menjadi keywords bagi kami gitu, untuk Pak Luki juga dalam melewati masa-masa kekelaman ini bukan perjalanan yang ringan, karena begini, Pak Luki ini yang saya tahu orang yang sangat kuat. Aduh, dulu sampai operasi bisul di belakang sini 2 kali. Ya tahu sendiri bisul, sedangkan jerawat 1 biji sakit sekali. Ini bisul yang di pusat saraf di ujung itu sakit sekali. Dia bisa tahan, masih bisa ngajar, masih bisa. Tapi ini dia sampai mengeluh, sampai nangis. Itu berarti saya bayangkan berapa kali lipat dari sakit itu gitu. Berarti sakitnya luar biasa. Saya pun bilang, Tuhan, kalau bisa bagi, ya sudah bagi aja 50-50 gitu. Biar ringan sakitnya, tapi kan ini nggak bisa, ya harus menanggung sendiri gitu. Dan ayat ini sungguh-sungguh memberi kekuatan, memberi kelegaan lah di tengah saat Pak Luki sakit gitu. Kadang-kadang ternyata Tuhan memang mengizinkan, membiarkan
seolah-olah membiarkan sakit itu dipikul, tapi sebenarnya dia sedang menyatakan kemuliaannya di sana. Seperti itu, gitu. Jadi cara Tuhan mendidik, cara Tuhan mengasihi kami seperti itu. Seperti itulah, saudara-saudara, maaf terlalu panjang. Sebenarnya Pak Rory bilang saya khotbah. Saya bilang, aduh Pak, saya lebih suka kesaksian. Karena kesaksiannya udah berjilid-jilid ini. Gitu. Seperti itu, kiranya ini menjadi khotbah yang hidup buat teman-teman, buat ibu bapak semuanya. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan. Tepuk tangan. Semua sudah diberkati oleh Tuhan. Yang sudah diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangan. Dan kita percaya bahwa Pak Lucky ada rencana Tuhan yang istimewa dan dahsyat ke depan. Pasti Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menuntun dan memberikan kemenangan buat Pak Lucky. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, luar biasa kesaksiannya. Haleluya. Kiranya melalui kesaksian kita semua bisa terus dan terus mengandalkan Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan melalui transfer, bisa dilihat melalui Zoom. Tertera nomor rekening di situ. Biarlah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan, mari kita naikkan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu. Doa syafaat dipersilakan kepada Pak Gembala. Persilakan. Ya, doa syafaat akan dipimpin oleh Kak Reina. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih kami menaikkan pujian syukur Tuhan kepadamu Bapa. Untuk semua yang telah Engkau buat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan saat ini. Kami bersyukur untuk kesaksian hidup yang telah kami dengar bersama-sama Tuhan. Tunjukkan betapa hebat, luar biasa Engkau Tuhan. Allah kami dahsyat. Allah kami luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Bapa yang luar biasa seperti Engkau. Saat ini sepakat kami berdoa Tuhan. Semua jemaat Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berseru kepada nama Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan yang dahsyat. Nama Tuhan yang hebat. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Kami memberkati Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya apa yang kami lewati saat ini pandemik seizin-Mu Tuhan. Dan kami percaya berkat perlindungan Tuhan, berkat kekuatan Tuhan ada di setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melewati bersama dengan Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau berkati mereka dengan hikmat, dengan kecakapan di dalam memimpin. Dan disertai dengan roh takut akan Tuhan. Bapa kami berdoa untuk presiden sampai dengan tingkat paling yang terkecil. Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat di bawah kuasa Allah Engkau berikan bagi mereka. Dan bagi semua warga Indonesia Tuhan, Engkau berkati blessing atas Indonesia. Lewat pandemik ini, ada banyak jiwa diselamatkan. Ada banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya juga Tuhan untuk gereja kami Ebenezer Ministry. Kami percaya tidak sekali-kali Engkau meninggalkan kami. Tidak sekali-kali Tuhan Engkau membiarkan kami. Tangan kuat-Mu menolong, menopang kami dan melindungi kami. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman. Sekalipun ada badai di depan kami. Sekalipun ada batu besar yang merintangi kami. Tapi kami percaya janji Tuhan digenapi. Perlindungan Tuhan ada di setiap
gereja kami, setiap anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja yang Engkau berikan bagi kami, untuk gedung gereja yang Engkau percayakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, bukti nyata kuasa-Mu atas gereja kami. Engkau menolong kami sesuai dengan waktu-Mu. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Tuhan memberkati Pak Gembala. Dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan hikmat, karuniakan bijak Tuhan, karuniakan Tuhan kepekaan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus, di dalam mengembalakan gereja kami Bapa. Tuhan tolong juga beliau Tuhan, kuatkan, sehatkan dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi dimanapun Pak Gembala pergi dan berada. Tuhan yang menolong, Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan Pak Gembala. Kami juga sepakat berdoa sehati untuk semua keluarga besar Ebenezer Ministry. Tidak putus-putusnya kami berharap meminta padamu Tuhan untuk kedua saudara kami ini, untuk keluarga Gembala Perua, untuk keluarga Tampilang Kusung, untuk Pak Heri dan Pak Luki. Kami percaya pemulihan sempurna terjadi atas mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan kami percaya Tuhan ada sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa lewat apa yang mereka alami saat ini, dinyatakan kuasa kemuliaan, dan kami telah mendengar bukti kuasa Tuhan lewat kesaksian yang disampaikan oleh Pak Luki, bahwa ada ucapan syukur yang keluar dari hatinya, dan dia mengucap syukur apa yang dilewatinya saat ini Tuhan berkat pertolongan Tuhan, dan kami percaya mujizat demi mujizat akan dia peroleh bersama dengan Tuhan. Bapak kami berdoa, jadikan mereka alat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai mereka, bawa Pak Luki dan Pak Helwi untuk dibawa menjadi alat Tuhan, hamba Tuhan yang akan memenangkan banyak jiwa untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Tolong urapi mereka, pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya berkat kesembuhan, pemulihan yang sempurna terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiralaba syakara nama sidi biaralamo. Innahamara mereka kuat, mereka teguh, mereka tidak hilang percaya, mereka kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat kehidupan saudara kami ini ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Keluarga besar mereka dibawa, diselamatkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami memberkati Pak Luki dan Pak Helwi dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang ada saat ini. Kami percaya Tuhan seperti firman Tuhan saat ini. Tuhan yang menyertai di mana di dalam masa kekelaman sekalipun. Tuhan menolong dan Tuhan yang akan menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau bilang terima kasih. Bapa kami baik. Komitmen kami saat ini, kami mau mengucap syukur dalam keadaan apapun. Karena kami percaya janji Tuhan selalu digenapi bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan atas kami semua. Lewat Pak Gembala. Haleluya. Marilah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan pula menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui akal, memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur,
ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Saudara-saudara, ketahuilah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya bersama saya, katakan amin.